kepala suku Napan, anggota luar biasa Badan Musyawarah Adat, tapi sekaligus sebagai petani gaharu. Nah, sekarang ini posisi kita ada di kebun gaharu ini salah contohnya, ini pohonnya ada nih. Ini pohon yang akan di sekitar ini kurang lebih 100 pohon. Tanaman ini sangat menolong sekali orang Papua. Ya, induk pengelolaan ini ya sesungguhnya dimiliki oleh mitra saya di Kalimantan Selatan, PT Masindo. Dan sekarang ada namanya CP Garuda Borneo. Kami ini bermitra dalam rangka masyarakat di luar Papua ini, terutama di Kalimantan ini, menolong orang Papua. Tanaman ini tidak seperti gaharu biasa yang dimiliki oleh orang Papua. Ada banyak jenis tanaman ini di Papua. Di hutan-hutan ada, tapi tidak bisa diproduksi ganda. Kalau ini bisa, selain kita tunggu gubalnya, daunnya kita bisa petik, olah dia jadi teh gaharu yang dikonsumsi oleh publik. Dia cukup baik untuk menjaga keseimbangan tubuh, kesehatan. Ya, masalah seperti corona itu bisa diatasi dengan ini nih, tanaman ini. Sangat menolong sekali. Jadi kalau masyarakat Papua semua kita ajak mereka bertani ini sangat menolong mereka dalam ekonomi rumah tangganya. Freedom. Ini tanaman ini, pohon ini. Dan untuk di Papua ini baru saya tanam ini di sini, Nabire ini. Di tempat lain mungkin mereka tanam ada, tapi tidak bisa diproduksi karena tanaman ini dia membutuhkan sinar matahari dari garis khatulistiwa. Tanaman ini dia di Indonesia bagian lain mereka sudah tanam, tapi daunnya tidak dikelola karena dia tidak terletak di satu garis khatulistiwa ini. Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Itulah yang daunnya bisa dikelola jadi teh gaharu. Jadi saya harap bahwa mudah-mudahan perhatian pemerintah untuk menolong kami orang Papua, tanaman ini yang menjanjikan ini. Freedom namanya. Ya, itu yang bisa saya sarankan atau saya usulkan untuk adanya partisipasi dari pemerintah terhadap kegiatan ini. Mudah-mudahan beberapa ke depan ini saya sudah tanam dari tahun 2015. 2015 ini sudah setinggi di pohonnya. 2015. Padahal sesungguhnya di tahun yang ke-3, 4 sudah bisa kita proses daunnya. Tapi karena saya butuh pekerjaan penamanan yang kebun yang sangat luas, maka saya harus membutuhkan waktu. Tahun 2015 sampai dengan saat ini. Kalau seandainya tahun 2015 itu sampai sekarang kita bisa generalisir tanaman ini, maka orang Papua tidak repot karena pabriknya nanti kita bangun ini, home industri untuk mengolah daun ini jadi konsumsi masyarakat itu bisa kita kelola. Dan itu ada pembicaraan kita dengan teman-teman di Kalimantan. Mereka akan datangkan pabriknya, termasuk Persatuan Pak Bupati. Beliau minta supaya perusahaan di sana datangkan ini, kita tanam ini, kita kelola untuk membantu masyarakat Papua di sini. Berapa pohon yang sudah Bapak tanam? Berapa pohon yang? Ya, ini contoh di sekitar ini ada hampir 1 hektar ini isinya 100 pohon ini. Yang sesungguhnya 1 hektar itu, ya, 1 hektar itu di dalamnya itu terisi 1111 pohon. Ini baru 1/10 dari 1000 pohon itu. Jadi ini bibit-bibit yang saya tanam jadi contoh. Jadi kalau orang bicara menyangkut teh gaharu, ini contohnya. Ini sudah usia produksi ya? Ya, sudah. Di tahun 2015. Artinya daunnya dimanfaatkan. Sudah bisa diproduksi. Kemudian batangnya? Ya, batangnya nanti kita proses pada saat seperti ini. Kalau sudah diameternya mencapai ini, sudah bisa kita inokulasi, kita suntik, kemudian menghasilkan gubal. Ini ada contoh-contohnya. Usianya pada tahun yang ke-8. Ini tahun ke-8 ya? Ya, tahun yang ke-8 sudah bisa kita. Kalau ini sejak 2015 sampai sekarang sudah 2022, 7 tahun ini. 7 tahun buktinya tanaman ada ini. Ini sudah cukup untuk kita suntik dia untuk mendapatkan namanya gubal. Ini. Komunikasi dan konfirmasi ke mitra itu tentang perkembangan pohon ini sudah berjalan cukup bagus. Justru nanti untuk Nabire ini akan jadi contoh. Beliau akan datangkan alat-alat pendukungnya untuk daunnya kita petik. Bilang, Pak Wartono cukup saja situ dulu, kita nanti datang alatnya, kita kelola itu di Nabire biar diekspos dalam negeri sampai ke Papua Negeri juga boleh. Wah, sebenarnya ini kalau hanya 100 pohon tidak cukup jadi contoh. Yang lalu di SP3
perkembangannya sampai di mana? Karena ada itu perselisihan antara tanah dan segala itu, akhirnya saya abaikan, artinya sementara tidak urus. Oh, iya. Kemarin baru angkat ke permukaan, proses kembali itu. Tanaman berharga itu, kenapa harus dialih fungsikan ke sana? Atau tanahnya dikelola oleh teman saya, ini anak-anak ini. Iya, iya. Ya, saya sangat menyesal itu. Jadi, Oke. Tapi ini sudah sukses ya, sudah tumbuh bagus, tanahnya juga cocok, ya. cepat ya. Oke, berarti tetap mereka dari Mitra Betul. memantau terus Akan perkembangan. saya undang, beliau ini akan saya undang, mungkin media sosial bisa bantu saya mengekspos kehadiran mereka di Nabire. Iya. Jadi contoh untuk orang Papua di negeri ini, Baik. tanaman ini. Jadi tidak saya kerja sendiri, saya punya mitra di Kalimantan, dan satu-satunya yang di Indonesia bagian timur cuma saya. Iya. Mendapat rekomendasi dari mitra saya di Kalimantan. Mantap. Mereka peduli terhadap orang Papua. Iya. Ini kan suatu hal yang sangat luar biasa, ya, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk kepentingan Jangan kita harap peningkatan ekonomi bantuan masyarakat. dari pemerintah. Itu, ya, mari coba kita swadaya sendirilah dengan cara-cara seperti ini, menolong. Itu. Jadi rencana saya begitu, dalam beberapa waktu ke depan nanti datang hadir di sini ada bijinya. Oh ya, ya. Biji dari pohon ini akan kita semaikan, Semaikan, Mbak. ribuan pohon. Iya. Nanti baru kita bagi-bagi ke masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Per hektar untuk masyarakat itu berapa? Saya sarankan satu keluarga itu satu orang ya, satu Iya. keluarga misalnya itu 1 hektar. Karena di dalam 100 kali 100 itu isinya 1111 pohon. Tanaman jaraknya 3 meter, dari sini ke sana 3 meter. Iya. Ya, kita tanam 3 meter. Gitu. Iya. Kemudian tanah itu tidak akan bergeser. Karena masyarakat itu dia punya tanah sendiri. Iya. Kita ambil dari dia punya tanah sendiri, dia tanam. Oh, Tidak bermasalah. Iya. Kita tidak bikin pelepasan tanah, ada tidak. Dia punya kebun di belakang rumah 1 hektar sudah cukup. Iya. Nanti ini ke depannya di celah ini kita tanam lagi. Iya. Celah ini kita tanam lagi untuk mengganti yang kita panen ini. Dia cocok di tanah seperti apa? Dia tidak boleh di daerah pedalaman dingin. Oh ya, Yang kedua, dia tidak di air garam di laut sana. oh ya, jarak pantai Ya, dan jarak pandai. Oh, ya. Kalau di ini tanaman gaharu Papua, Becariana, itu dia boleh tumbuh di pinggir pantai seperti di Kuati Sore. Iya. Kuati Sore itu biar ombak pecah itu bisa tumbuh di sini. Kalau ini tidak, jangan ada air garam. Iya. Begitu. Jadi inilah contohnya bagaimana orang Papua melihat masa depannya. Iya. Jangan mimpi sesuatu yang sama sekali di luar nalar. Mari kita kerja sesuatu yang membuktikan bahwa kita bisa hidup sendiri. Alam ini tersedia. Pemerintah sudah siapkan dana begitu besar. Desa-desa ini bermiliar-miliar, tapi mau bikin apa? Program yang tepat guna. Tidak ada. Ini Ini contohnya. inisiatif Ya, dari Bapak Betul. sendiri untuk coba ini melakukan semua sesuatu punya. yang Ya, ini terobosan karunia Tuhan. baru. Iya. Karunia Tuhan. Tidak semua orang punya. Tidak semua orang. Oleh sebab itu karunia ini saya harus bagi-bagi kepada saudara-saudara saya. Mari kita sama-sama sisihkan lengan, kita kerja 2 tahun saja, Pak. Kebunnya kita tanam hari ini turun, tahun yang kedua itu kita panen tahun. Iya. Seperti di Bogor orang panen teh gaharu kan bukan pohonnya tinggi-tinggi, setinggi manusia ke dalam kesmasuk ini. Ini dia. Jadi kalau dari Mitra sudah sedia untuk Siap. komunikasi sampai dengan sediakan peralatan yang Siap. berkaitan dengan pengelolaan produk Siap. itu menjadi produk yang sudah siap Betul. dipasarkan, dikonsumsi, itu berarti ada Nanti saya harapan undang ya. Bapak juga. Pada saatnya mereka datang saya undang Bapak untuk Bapak bisa boleh wawancari beliau-beliau itu. Kira-kira asas manfaatnya bagi orang Iya, Papua iya. Pak. Baik, ya. Tidak semata-mata otonomi khusus, uang otonomi bukan. Iya. Mari kita bikin ini, nilainya sangat luar biasa. Iya. 1 hektar itu dari panen daun sampai gubarnya itu 75 triliun. Itu Bapak punya sendiri. Iya. Bapak punya sendiri, tidak ada urusan dengan ini. Perawatannya tidak terlalu Tidak sulit terlalu ya. rumit. Oh, tidak terlalu Kalau rumit. Bapak mau jadi petani, nanti saya bikin MOU, kesepakatan Baik. kerjasama. Baik. Pembagian fee-nya berapa-berapa, Iya, iya. ada di dalamnya. Bapak tidak usah urusan dengan pemerintah, bayar pajak, nanti saya yang bayar. Iya. Bapak siap terima uangnya di kantong, Bapak mau belanja, asal jangan Bapak belanja barang yang dilarang. Iya. Kalau Bapak belanja barang untuk ke ekonomi, oke, beli mobil, beli saya boleh. Animo masyarakat yang sudah mengetahui ini seperti apa? Sangat luar biasa. Ya. Cuma segala respon dari pemerintah ini yang kita tunggu. Iya. Ya, respon dari pemerintah. Mungkin dia masih lirik-lirik yang lain, padahal yang menjanjikan ini kan tidak terlalu. Mau melihat bukti dulu, Iya, mungkin itu. tapi yang sudah ada sudah ada bayangan bahwa mereka punya keinginan untuk harus memiliki
menanam dan Betul, di Indonesia yang produksi barang ini cuma ada di Kalimantan. oh iya, Ya di Kalimantan, CV Borneo, Ya. Garuda Borneo. Dia sudah bikin kemasan, dia ekspor bukan dalam negeri. Dia ekspor ke luar negeri, di Eropa di sana. iya, Ya. iya. Karena Kita di Indonesia ini kan belum minum teh gaharu itu belum, masih ada teh celup biasa-biasa. Kalau barang saya sudah dapat contohnya, sudah ada di sini. Nah, jadi mungkin pemerintah Boleh. membutuhkan. boleh nanti datangkan produk yang dari sana untuk sekalian sosialisasi Bisa. bersamaan sehingga ini tersosialisasi, kita minum merasakan manfaat dan ini Ya, juga betul. kemudian bisa membuka mata Betul, semua betul. orang bahwa ini produk yang sangat menjanjikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ya. Saya kira begitu ya. Masyarakat mereka sudah pernah tahu cicipi teh itu sudah tahu, tapi sekarang itu sumbernya dari mana? Dan saya sendiri sebagaimana orang yang ya bilang ya bagaimana ya, saya harap perhatian dari pemerintah. Saya sudah bicara berapa kali dengan pejabat pimpinan di sini, tapi mereka juga mungkin punya asumsi yang lain atau bahwa susah tanaman itu. Tapi sebenarnya bukan. Kalau tanam gaharu itu nanti bertahun-tahun, sebenarnya keliru Pak. Iya. Tanaman ini bukan bertahun-tahun. Orang mau melihat dulu Iya. baru bisa percaya. 2 tahun tinggi begini sudah bisa proses daunnya sambil menunggu pohonnya besar ini. Jangan tunggu pohonnya besar, ini saja sudah bisa. Tapi Bapak sudah menyiapkan semuanya. Ya, Saya juga yakin bahwa pasti dalam waktu dekat produk home industry Ya. sudah bisa berjalan. betul. Cari tempat untuk pemasaran yang bisa disiapkan dan disosialisasi. Saya pikir orang sudah mulai Ya. mengetahui dan Teman mitra saya di tertarik. Kalimantan dia punya lain itu pasar global sudah ada. global. Oke. Jadi saya tinggal nebeng saja. Iya. Ini Papua nebeng di sini untuk promosi Promosi. ekonomi Papua Baik, di situ. baik. Ya. Masyarakat animo masyarakat sangat tinggi. Membaca peluang, memanfaatkan peluang. Ya, Nah ini harus dibangun oleh Bapak kemudian pihak lain yang terkait untuk melihat hal-hal yang sebetulnya bisa berguna betul. yang tidak terlalu sulit di dalam pengelolaan untuk kepentingan kehidupan. Bapak lihat kelapa sawit, pelepasan tanah adatnya berumit-rumit yang sangat luar biasa. Ini kan tidak. Bapak sebagai kepala rumah tangga punya tanah sekarang di belakang rumah, halaman 100 meter kali 100 meter. Ini sudah tidak ada masalah lagi. Bapak tanam, Bapak sendiri yang panen. Hanya MOU yang kita bikin. Sebagian fee Bapak, nanti saya jadi pengarahnya. Berapa fee yang harus kita sepakat. Bapak ada beberapa, saya dapat berapa karena saya yang datangkan barang. Itu kan begitu. Tidak ada pelepasan tanah ada, tidak. Kau punya tanah sendiri. Setiap penduduk di setiap distrik kampung kamu kan punya tanah. Begitu. Ini apa sesuatu yang menjadikan dan merakyat ya, mudah sekali dalam pengelolaannya. Ya, Tinggal masyarakatnya Betul, sendiri itu. mau atau tidak ya. Bapak tidak pakai alat apa itu namanya untuk kasih mati suntik apa semprot untuk penyuburan. Tidak, ini alam sudah itu. Tidak boleh pakai itu penyubur daun atau segala macam tidak bisa. Ini harus itu. Jadi tanaman ini tidak membutuhkan proses. Yang penting Bapak rajin datang bikin bersih-bersih, jaga supaya jangan daun-daun apa, pohon apa kasih patah itu saja. Oke. Waktunya nanti akan kita produksi. Oh, iya. Baik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan setelah hari raya Lebaran ini, hari raya teman-teman kita beragama Islam ini selesai, nanti saya datangkan itu. Baik, tetap komunikasi Ya. supaya kita terus ikuti Betul. perkembangannya untuk melihat itu dan memberikan informasi kepada masyarakat Ya. kita tentang hal yang sangat penting Betul. ini. Ya. Itu bagian tanggung jawab kita sebagai anak-anak Papua ya. Iya. Jangan tunggu-tunggu minta-minta ke pemerintah lah. Iya. Mari gunakan potensi yang kamu miliki itu bangun sesama orang Papua. Terima kasih lagi. Selamat sore Bapak Ya, terima Wartonowi, kasih. Terima sebagai kasih. tokoh yang punya Iya. ide dan gagasan inovasi untuk pembangunan masyarakat dalam peningkatan ekonomi. Betul, terima kasih waktunya. Saya sama sekali tidak duga bahwa kunjungan Bapak datang ke sini menolong saya mengekspos barang ini. Sebenarnya saya tidak terlalu terbuka untuk hal ini, tapi baiklah kesempatan saya kasih tahu. Teman mitra saya di Kalimantan sudah mau, dia bukan datang cari tanah, dia bukan datang ke sana, tidak, dia hanya bantu bibit Iya. untuk orang Papua. Baik. Terima kasih. Juga titip salam hormat kepada mereka Dan sangat luar biasa, untuk sangat luar biasa. Terima kasih.